Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah teknik pajak ya. Dalam mata kuliah hari ini, pertemuan yang kedua yaitu tentang pengantar perpajakan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, yaitu tentang pengantar perpajakan. Perpajakan yaitu adalah iuran wajib pajak ya. Kita dianggap sebagai wajib pajak apabila kita sudah bertempat tinggal di Indonesia kurang lebih adalah 365 hari atau 1 tahun. Warga negara yang sudah memiliki KTP dan sudah memiliki penghasilan diwajibkan untuk bisa namanya membuat NPWP. Ya. Setelah kita mempunyai NPWP, yaitu diwajibkan setiap tahunnya adalah lapor pajak. Apabila penghasilannya kita lebih tinggi, maka kita diwajibkan yaitu membayar pajak. Pajak itu sendiri ya, merupakan pendapatan negara ya, sangatlah penting. Untuk apa? Untuk pengeluaran negara. Iuran rakyat dapat dipaksakan dan tidak adanya kontrapestasi ya, yaitu ya dipungut oleh negara, diperuntukkan bagi pengeluaran negara. Fungsi pajak itu ada fungsi bergeser dan fungsi reguler. Pungutan lain yaitu adanya retribusi dan sumbangan. Pengertian hukum pajak yaitu ada material dan formal. Kedudukan hukum pajak itu ada perdata dan publik. Terus ada asas pemungutan pajak yaitu domisili, sumber kebangsaan, cara pemungutan pajak nyata atau fiktif campurannya. Terus ada tarif pajak profesional, progresif, degresif, tetap. Hapusnya utang pajak, pembayaran kompensasi yang daluarsa, pembebasan, terus adanya penghapusan pajak itu sendiri. Pengertian dan fungsi dan cara mendapatkan NPWP atau NPPKP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak ya, yang berguna bagi identitas wajib pajak. NPKP adalah nomor pokok pengusaha kena pajak yang berguna sebagai identitas wajib
pajak atau namanya PKP. PKP itu apa? Penghasilan kena pajak, ya. Ya, diperuntukkan untuk wajib pajak badan atau yang usaha ingin dikukuhkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak, maka akan muncul namanya nomor pokok pengusaha kena pajak bagi badan usaha, ya, seperti PT, CV, koperasi, yayasan, ya, yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka munculnya NPWP. Fungsi NPWP. NPWP yaitu identitas wajib pajak, tertib dalam pembayarannya dan pengawasannya, pajak untuk keperluan dengan dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajaknya, mendapatkan pelayanan instansi tertentu untuk keperluan pelaporan SPT masa dan tahunan, itu fungsinya NPWP. Kita ya sudah bekerja itu diwajibkan mempunyai NPWP. Baik, selanjutnya adalah NPWP. Identitas pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM dan pengawasan perpajakan. Terus adanya cara mendapatkan NPWP, NPKP, itu mendaftarkan diri ke kantor Ditut Tindak Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal, yaitu akan muncul namanya wajib pajak atau PKP. Baik, selanjutnya adalah pengertian dan fungsi SPT, SKP, dan STP. Definisinya SPT adalah surat untuk pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak terutang. Ya. SKP yaitu surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Selanjutnya adanya surat untuk menagih dan sanksi pajak administrasi. Fungsinya untuk apa SPT? Pelaporan dan pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak sendiri dari pemotong. Terus adanya alat koreksi sarana yang mengenakan sanksi dan alat menagih pajak. STP adalah pajak yang terutang, sarana mengenakan sanksinya, dan alat menagih pajak. Baik, selanjutnya adalah syarat pemungutan pajak, yaitu adalah bersifat adil, syarat keadilan. Yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 1945 pasal 23 ayat 2, pajak harus memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. Yang kedua, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, efisien. Yang kelima, sederhana. Selanjutnya adalah
Teori yang mendukung pemungutan pajak. Ada teori asuransi melindungi, adanya teori kepentingan, teori daya pikul atau unsur objektif, teori bakti, ada teori asas daya beli. Pengertian dan kedudukan hukum pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Jadi hukum pajak bagian dari hukum publik. Ada hukum publik, adanya hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hukum pajak yaitu bagian dari hukum administrasi. Hukum pajak ada dua macam, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kalau hukum pajak material dan undang-undang perpajakan penghasilan. Baik, selanjutnya adalah asas dan cara pemungutan pajak. Jadi pajak itu dibagi 3 subjek, yaitu ada golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Ya. Golongan itu ada 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau sifat dibagi 2 jenis, yaitu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Terus selanjutnya ada lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pembukuan, yaitu adanya itikat baik. Yang kedua, menerima keadaan dan kegiatan usaha yang sebenarnya. Terus yang ketiga ada taat asas pengakuan penghasilan biaya dengan setsel akrual dan kasnya. Yang keempat, adanya syarat yang dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin, angka Arab, menggunakan satuan rupiah, ada mata uang lain ya diizinkan oleh Menteri Keuangan, ya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain ya diizinkan oleh Menteri Keuangan. Baik, selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak, yaitu ada sesel nyata, jadi ada pemungutan di akhir tahun, adanya sesel anggapan, pemungutan di awal tahun dengan berdasarkan nilai pajak tahun sebelumnya, adanya sesel campuran, pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Baik, selanjutnya adanya asas pemungutan pajak, yaitu ada asas domisili, ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Baik, selanjutnya adanya sistem pemungutan pajak, ada sistem pemungutan pajak oleh pemerintah. Terus adanya self assessment system, yaitu sistem pemungutan oleh wajib pajak itu sendiri. Adanya withholding, adanya sistem pemungutan oleh pihak ketiga. Pajak itu sendiri fungsinya sangatlah penting ya, karena untuk apa? Untuk kita kesehatan juga ya, untuk orang yang tidak mampu itu di cover oleh BPJS kesehatan yang dibayar oleh pemerintah ya. Terus adanya pendidikan ya,
yang tidak mampu, ya itu juga termasuk adanya fungsi pajak itu sendiri. Ya, perbaikan jalan, pembangunan jalan itu dari pajak itu sendiri, ya. Makanya kalau kita membayar pajak jangan berpikiran akan kembali, ya, karena kita membayar pajak itu merupakan iuran, ya, untuk dari wajib pajak kita sendiri yang nantinya akan kembali untuk kita, ya. Contohnya apa? Perbaikan jalan, ya, pembuatan jalan tol, ya, pendidikan, kesehatan, ya, itu dari mana? Dari pajak, ya. Terus pada waktu kita COVID-19 adanya virus itu, ya, ada vaksin dari mana? Dari negara, ya, dari uang negara. Itu pada vaksin gratis dari uang negara, ya, itu ada salah satunya, ya, kita menggunakan pajak negara. Bantuan dari pemerintah, bantuan sosial itu juga dari mana? Dari negara, ya. Terus tarif pajak terdiri dari 4 tarif, ya, yaitu ada tarif sebanding, ada PPN tarifnya 10%, dan tarif tetap, tarif yang meterai, tarif progresif itu tarif yang semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Misalnya pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2008, penghasilan bruto 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, penghasilan bruto 50 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, penghasilan bruto 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%, penghasilan bruto 500 juta tarifnya 30%. Jadi tarif progresif ini tarif yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak itu ada 2, adanya ajaran formil. Timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Terus adanya ajaran material, timbulnya utang pajak karena undang-undang perpajakan, self assessment system. Hapusnya undang pajak disebabkan adanya pembayaran kompensasi, ya, kadaluarsa, pembebasan dan penghapusan pajak itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dan penyelidikan pajak. Definisi, ya, kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dalam rangka pengawasan pajak itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lainnya seperti pemberian pencabutan NPWP, pencocokan data, dan alat keterangan. Terus selanjutnya adalah tindak pidana, bisa berupa alfa, sengaja atau pengulangan percobaan. Selanjutnya adalah keberatan dan banding. Tata cara penyelesaian keberatan yaitu apabila wajib pajak mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak, tertulis dalam bahasa Indonesia, jangka waktu 3 bulan. Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3 dianggap tidak dipertimbangkan. Terus yang ke-6 adanya bukti penerimaan keberatan, keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak jangka waktu 12 bulan. Lewat dari 12 bulan dianggap SK dikabulkan. Tidak menunda kewajiban membayar pajak jika SK dikabulkan. Ya, kelebihannya pembayar pajak dapat dikembalikan, ya. Baik, selanjutnya keberatan dan banding. Tata cara penyelesaian banding yaitu ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak.
jangka waktu 3 bulan diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak tidak menunda atau pembayaran pajaknya. Jika banding diterima, kelebihan dan pajaknya akan dikembalikan. Itu adalah tata cara apabila kita melakukan banding pajak atau penyelesaian pajak itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah penagihan pajak. Dasar penagihan STP, SKPKB, ya, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan pada putus banding. Atas adanya jenis penagihan dan negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak, yaitu pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, atas adanya biaya penagihan. Baik, selanjutnya adalah SPT, surat pemberitahuan pajak. Ada SPT, STP, surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, adanya SKPN, surat ketetapan pajak nil. Ini adalah jenis-jenis istilah ya yang ada di dalam pajak. Terus adanya sanksi perpajakan, yaitu adanya bunga, adanya kenaikan, adanya denda, dan adanya sanksi pidana. Baik, terima kasih dari saya tentang mata kuliah hari ini tentang teknik pajak, yaitu tentang pengantar perpajakan. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti bisa japri di grup atau japri ya. Baik, demikian dari saya untuk mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.